Hai, perkenalkan, saya Victoria Carolina Gudede, biasa disapa Linda, asal Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya mengajar di SMK Santo Isidorus Boawai. Selamat siang juga. Berapa orang yang hadir? 13. Sebelum nanti besok kita mulai dengan pelajaran, jadi hari ini mau melakukan tes diagnostik. Bisa tak? Bisa. Silakan nanti diisi sesuai apa yang kamu rasakan dan sesuai apa yang kamu ketahui. Ibu awali dulu dari tes diagnostik non kognitif. Silakan kamu menceritakan tentang perasaan kamu. Boleh kamu memilih apa yang kamu rasakan dan mengapa. Bisa Ibu langsung lanjutkan ke diagnostik diagnostik kognitif? Bisa? Bisa. Oke. Silakan jawab pertanyaan yang ada. Sudah. Oke, ke depan. Bisa kita latih yang kegiatan kita besok? Bisa. Ya, seperti ini lihat. Bitu, coba. Bitu. Bitrinya seperti ini. Bitri. Mulut ini mau bilang terima kasih. Siap. Oke. Kalau begitu, hari ini sudah jam pulang kak. Sampai jumpa di pertemuan kita hari Rabu nanti. Terima kasih ya. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, Ibu minta Telin untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Telin sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Terus siap mengikuti pelajaran bersama Ibu? Siap. Untuk mengetes kesiapan kalian, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita ice breaking. Ridwan, Bitu, Bitri, Bitko. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Jerry bisa duduk di depan. Kemudian ini di depan. Lalu ke depan. Ayo dong, pungut sampah yang ada di belakang dan akan dibuang sebelah. Sebelumnya Ibu mau absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, luar biasa. Ibu absen dulu. Hadir semua. Ingat di rumah untuk selalu jaga kesehatan supaya kalian bisa selalu datang ke sekolah, belajar bersama teman-teman di sekolah. Oke. Selanjutnya, Ibu minta semua perhatikan ke depan. Oke. Di sini, beberapa hari yang lalu Ibu sudah melakukan tes diagnostik. Di sini ada tes diagnostik non kognitif dan tes diagnostik kognitif.
Bagus sekali, jawabannya sudah Ibu baca. Untuk tes diagnostik kognitif juga pada umumnya sudah menjawab dengan bagus, luar biasa. Apa bisa Ibu ulang lagi hari ini? Bisa. Ibu tanya ya. Jadi nanti kalau Ibu tanya bisa langsung memberikan jawaban. Pertanyaannya seperti ini. Isilah titik-titik pada kolom berikut sesuai energi yang dimiliki oleh mobil ketika mobil berada pada posisi. Di sini ada posisi A, mobil bergerak naik. Pada saat mobil bergerak naik, energi apa yang dimiliki oleh mobil ini? Coba. Silakan langsung menjawab. Silakan. Kinetik. Energi kinetik. Ada yang mau menjawab dengan jawaban yang lain? Tidak ada? Sama? Energi kinetik. Sekarang Ibu mau tanya, apa alasan kamu menjawab energi kinetik? Coba. Yang mau bicara silakan. Oh, di sini saya mengisi energi kinetik. Alasannya apa? Gary mungkin mau bicara? Jadi alasan mobil bergerak mendaki ke bukit dinamakan energi kinetik karena mobil tersebut dalam posisi bergerak. Oke. Ada alasan lain? Sama? Sama. Bagus sekali. Terima kasih, Gary. Jadi ketika mobil bergerak naik, mobil pada posisi A ini memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena mobil pada posisi bergerak. Tetapi jangan lupa, pada posisi A, energi yang dimiliki oleh mobil ini juga adalah mobil memiliki energi potensial. Karena coba kamu perhatikan pada gambar ini, kalau misalnya mobil berada pada permukaan tanah yang rata, di bidang rata di bagian sini atau di bagian sini, itu mobil tidak memiliki energi potensial. Tetapi ketika mobil sudah berada di seperempat bukit seperti ini berarti ada ketinggian yang dimiliki oleh mobil. Maka pada posisi ini, selain mobil memiliki energi kinetik karena mobil sedang bergerak, mobil juga memiliki energi potensial. Walaupun nilainya kecil atau minimum. Nilainya kecil atau minimum ini disebabkan karena ketinggian mobil belum seberapa atau belum begitu tinggi. Paham? Paham. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, energi apa yang dimiliki oleh mobil ketika mobil berhenti di puncak bukit? Energi apa? Energi potensial. Energi potensial. Ada yang mau jawab? Apa alasan kamu memilih di sini jawaban B adalah energi potensial? Ayo, oke, ayo silakan. Karena mobil tersebut berada di atas ketinggian. Karena mobil tersebut berada di atas ketinggian. Lalu bagaimana dengan energi kinetik pada saat mobil berada di posisi ini? Ada yang mau jawab? Energi kinetiknya ada atau tidak? Tidak Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mobilnya berhenti. Karena mobil pada posisi berhenti. Luar biasa ya. Jadi ketika mobil berada di atas puncak bukit dan berhenti, kalau dia berhenti berarti energi kinetiknya bernilai 0. Dia tidak memiliki kecepatan. Tetapi energi potensial di sini bernilai maksimum karena ketinggiannya ini dari dasar bukit ke atas, dia ketinggiannya maksimal atau maksimum paling tinggi. Paham? Lalu yang terakhir, mobil bergerak turun. Ketika mobil bergerak turun, energi apa yang dimiliki oleh mobil pada saat atau pada posisi ini? Oke, siapa yang menjawab? Silakan, Iin, menjawab. Energi kinetik. Ketika mobil bergerak turun, Iin mengatakan bahwa ada energi kinetik. Ada lagi jawaban lain? Tidak ada? Tidak ada. Iin coba mengumpulkan pendapat kamu. Apa alasan kamu menjawab bahwa ketika pada posisi C, energi yang dimiliki oleh mobil adalah energi kinetik? Coba. Karena saat mobil turun, energi yang dihasilkan adalah energi kinetik begitu besar. Oke. Iin mengatakan bahwa energi kinetik pada posisi C ini energi kinetiknya begitu besar. Berarti yang dimaksudkan oleh Iin, mengapa energi kinetiknya begitu besar? Karena mobilnya sedang bergerak turun atau sedang melaju dengan kecepatan maksimal. Biasanya kendaraan pada saat menurun itu kecepatannya lebih cepat daripada saat mendaki. Tetapi jangan lupa bahwa pada posisi C, mobil juga memiliki energi yang namanya energi potensial. Mobil ada di 3/4 bukit di sini, dia juga memiliki ketinggian dari permukaan yang rata. Sampai di sini paham?
Nah, berikutnya Ibu punya beberapa pertanyaan pengantar untuk mengantar kalian semua masuk pada materi hari ini. Pertanyaan pertama, siapa hari ini yang tidak datang terlambat? Yang tidak datang terlambat, silakan angkat tangan. Wow, luar biasa. Ternyata semua datang tepat waktu. Luar biasa, dan tidak datang terlambat. Lalu pertanyaan Ibu berlanjut. Setelah kalian tidak datang terlambat dan kalian tiba di sekolah, kegiatan apa yang kalian lakukan tadi pagi? Bersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan bagian mana yang kalian bersihkan? Bagian kelas. Di halaman kelas ya? Oke, lalu mana lagi? Kelas. Nah, pertanyaan Ibu berlanjut. Luar biasa ya, semuanya sudah bertanggung jawab dengan tugas pagi kalian masing-masing. Pertanyaan, tahukah kalian bahwa semua yang kalian lakukan itu adalah termasuk usaha? Nah, pasti bingung-bingung dong. Untuk lebih mengetahui tentang konsep usaha, tentang apa itu usaha, mari kita belajar bersama Ibu hari ini di mata pelajaran kita hari ini, fisika, dengan babnya adalah usaha. Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, setelah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat yang pertama mendeskripsikan konsep usaha, mendeskripsikan apa itu usaha dari animasi dan gambar yang akan Ibu tampilkan. Kemudian berikutnya, kalian juga harus dapat menentukan besar usaha ketika gaya bekerja pada bidang datar. Dan tujuan yang ketiga, menentukan besar usaha ketika gaya bekerja pada bidang miring. Dan tujuan keempat, mendeskripsikan pengaruh besar sudut terhadap besarnya usaha. Oke, supaya kalian lebih semangat untuk belajar bersama Ibu hari ini, Ibu sampaikan manfaat kalian mempelajari materi usaha. Jadi kamu perhatikan, tadi kamu sudah menjawab Ibu bahwa ketika kamu datang pagi, kamu membersihkan halaman sekolah, halaman depan kelas kamu membersihkan juga di dalam kelas. Ketika kamu membersihkan dalam kelas, tadi dikatakan bahwa semua yang kalian lakukan itu adalah bagian dari usaha. Ya. Ketika kamu membersihkan dalam kelas, misalnya kalian menyapu, setelah menyapu, kalian mengatur kursi dan meja, betul tidak? Betul. Ketika kamu mengatur kursi dan meja atau memindahkan kursi dan meja, tentu ada aktivitas yang kamu lakukan. Nih, misalnya Eri mau memindahkan meja, bisa mejanya dia tarik, bisa mejanya dia dorong, tetapi bisa juga pada saat itu dia memilih bahwa oh ini meja harus saya angkat, tidak saya tarik, tidak saya dorong, tetapi saya angkat. Paham ya? Bahwa ketika kamu memilih melakukan sesuatu terhadap benda, dilihat di depan, bisa mendorong, bisa menarik atau mengangkat. Pada saat itu kamu sedang berpikir untuk melakukan penghematan energi atau efisiensi energi. Tentu ketika pada saat lantai kalian kotor atau permukaan lantai kasar, kamu tidak memilih untuk menarik atau mendorong, tapi lebih mudah untuk diangkat. Paham dong? Nah, efisiensi energi yang kamu lakukan itu adalah untuk menghemat energi. Kamu berpikir untuk supaya kamu dapat memperoleh energi atau hasil kerja yang maksimal dengan mengeluarkan gaya atau mengeluarkan sesuatu tenaga yang minimal, seperti itu ya. Oke, jadi itu yang namanya efisiensi energi. Oke, isu global yang sedang terjadi sekarang bahwa ada yang namanya energi terbaru. Energi terbaru itu maksudnya bahwa energi ini harus dikonversi dari energi yang dulunya tidak ramah lingkungan menjadi energi yang ramah lingkungan. Energi yang dulunya habis pakai diganti dengan energi yang tidak habis pakai atau yang dapat diperbaharui. Energi yang dalam perhitungan mahal diganti dengan energi yang lebih murah. Oke, seperti santer terdengar bahwa sekarang kalau kamu buka televisi, di televisi ada sudah mulai trending yang namanya kompor gas diganti dengan kompor induksi. Kompor induksi itu menggunakan listrik ya.
motor listrik sekarang sampai terdengar bahwa motor atau mobil dari bahan bakar minyak BBM diganti dengan motor atau mobil dari listrik. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk efisiensi energi, untuk menghemat energi. Bahwa bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam itu adalah bahan bakar yang harus pakai. Bagaimana kita mencari bahan bakar alternatif lain yang tidak habis pakai? Misalnya kalau dari listrik ini kan pembangkit listrik, selain dari bahan bakar yang habis pakai tadi, listrik ini juga bisa memanfaatkan energi matahari, ya toh? Menggunakan panel surya. Listrik juga bisa memanfaatkan energi air, pembangkit listrik tenaga air, ya toh? Itu adalah energi yang tidak habis pakai. Jadi kita belajar pada materi usaha ini, kita belajar untuk melakukan penghematan energi dari energi yang tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan, energi yang mahal menjadi yang murah, atau energi yang habis pakai menjadi energi yang tidak habis pakai. Kemudian berikutnya, nah ini dia, motor bensin menjadi motor elektrik. Tentu banyak keuntungan. Kenapa motor bensin ini diganti ke motor elektrik? Kalau bensin pasti perhitungan, ya kami antri di Pertamina tuh antri. Kalau diganti menjadi motor listrik, di rumah kan masing-masing tinggal mencolok, tidak perlu antri. Paham ya? Kemudian bahan bakar juga untuk bensin. Ketika terjadi pembakaran di sebuah mesin atau sepeda motor dari bensin tentu akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tetapi ketika diganti dengan motor elektrik, dia tidak mengeluarkan gas karbon dioksida, kan tidak terjadi pembakaran di situ. Paham ya? Jadi yang namanya ramah lingkungan yang dimaksudkan itu seperti itu, tidak mengotori lingkungan kita. Oke. Kemudian kegiatan kita hari ini, yang pertama nanti Ibu akan menayangkan animasi dan gambar. Setelah itu kalian akan Ibu atur duduk berkelompok, melakukan eksperimen, kemudian berdiskusi, mengisi LKPD, lalu kalian nanti berdiri untuk presentasi. Ibu juga akan melakukan penilaian. Jadi pada saat pembelajaran ini Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam melakukan eksperimen, kemudian presentasi, bertanya, menanggapi hasil presentasi teman, kemudian ada keterampilan yang akan Ibu nilai. Bagaimana kalian terampil untuk melakukan percobaan, juga terampil dalam perhitungan. Nah, perhitungan toh? Oke. Kemudian di akhir tes, konsentrasi penuh bahwa nanti di akhir tes, karena nanti di akhir tes Ibu akan melakukan tes sumatif, tes di akhir pelajaran. Nah, sini paham? Oke. Maka dari itu selalu konsentrasi. Nah, ini kegiatan pertama, Ibu akan menampilkan ilustrasi. Perhatikan semua ke depan. Di sini ada animasi. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lihat dalam gambar ini? Coba, boleh menjawab. Apa yang kamu lihat? Silakan jawab. Oke, Iin mau jawab. Silakan. Seorang dewasa membawa koper atau menarik koper dan seorang anak mendorong keranjang. Oke. Iin melihat di gambar ini ada animasi seorang anak mendorong troli atau orang dewasa sedang menarik koper. Oke. Pertanyaan berlanjut. Untuk yang sedang, jadi menjelaskan sedikit bahwa untuk yang sedang mendorong troli ini, sudut yang dibentuk oleh tangan pendorong itu adalah sebesar 0 derajat. 0 derajat di sini yang dimaksudkan itu adalah karena arah tangannya ini sejajar dengan arah gerak troli, sehingga besar sudutnya 0 derajat. Seperti ini kan? Arah tangan si pendorong sejajar dengan arah troli. Troli majunya ke depan, tangannya juga ke depan. Jadi sudut yang dibentuk oleh tangan dan trolinya ini 0 derajat. Ini dorong ke sana dan dia maju ke depan. Ini ilustrasi dari gambar troli. Lihat sini Ibu gambarkan. Nah, arah tangan dorongnya ke depan dan arah gerak troli juga majunya ke depan. Arah di sini besar sudutnya 0 karena arah tangan dan arah gerak troli itu searah atau sejajar. Kemudian untuk orang yang sedang menarik koper, apakah arah tangannya searah dengan arah gerak koper? Tidak. Lalu perhatikan, arah tangannya kemana?
gaya itu kan adalah tarikan atau dorongan. Yang menarik atau yang mendorong itu dalam hal ini adalah tangan kita sendiri. Lalu kalau arah tangannya ke atas, arah gerak kopernya ke depan, pertanyaan berapa besar sudutnya? Itu tidak tahu toh? Iya. Oke. Maka dari itu besar sudutnya perlu diukur menggunakan unsur derajat. Oke. Kemudian perhatikan lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menarik atau mendorong benda dengan besar sudut yang dibentuk oleh arah gaya, arah tangan kalian dengan arah gerak benda yang berbeda-beda. Perhatikan gambar ini. Oke. Ini ada 4 ilustrasi gambar pria sedang mendorong meja. Gambar pertama, arah tangan dan arah meja ini sejajar atau searah. Gambar kedua, arah gerak meja dan arah tangan ini membentuk sudut. Perhatikan ini sudutnya. Ya? Oke. Gambar ketiga, tangannya lebih diangkat ke atas. Sedangkan gambar keempat, sudutnya lebih besar lagi karena tangannya lebih diangkat ke atas. Oke. Sudah perhatikan gambarnya? Oke. Lalu pertanyaan, apakah pengaruh besar sudut antara gaya dan perpindahan terhadap besarnya usaha? Lalu, kalau sudah timbul pertanyaan seperti itu, mari kita amati dalam praktikum berikut. Oke, silakan bentuk kelompok. Bentuk 3 kelompok, ya. Oke. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama dalam kelompok. Silakan. Oke, cepat coba dibuka. Oke, di sini ibu punya mista. Ibu punya mista dan ibu punya ini yang namanya roll meter atau 3 meter. Boleh diambil satu perwakilan satu kelompok, boleh ambil satu. Oke, silakan perwakilan kelompok. Meter. Lalu beban, boleh diambil. 3 kelompok tadi ya. Ini bebannya. Kemudian busur. Ini busur. Oke, satu lagi. Oke, kemudian ini ada neraca. Silakan gunakan neraca. Ibu akan membagikan LKPD. Oke. Jangan lupa dari kelompok 2 dan kelompoknya Gary jadi kelompok 3. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Ibu juga akan membagikan LKPD, membagikan bahan ajar. Bahan ajar ini boleh ditulis nama kamu. Sebentar dalam menyelesaikan soal dalam LKPD, kalau ada kesulitan, boleh cari jawabannya di dalam bahan ajar. Kalau di situ ada soal perhitungan toh. Kalau kesulitan dalam perhitungan, boleh baca dalam LKPD, lihat ada contoh soal di situ yang sudah ditampilkan. Sudah ibu tulis dalam LKPD. Silakan baca petunjuk kerja. Tulis dulu anggota kelompok ya. Lalu baca petunjuk kerja dan silakan lakukan. Petunjuk kerja yang pertama, buatlah garis A dan garis finish pada meja yang jarak 0,5 meter. 0,5 meter itu berapa sentimeter? 5 cm. Beri tanda. Oh, dengan di sini startnya, di sini finishnya. Oke, silakan. Oke, ini spidolnya. Dikasih tanda. Pindah ke depan di sini, Nando, biar lebih mudah. Ini kalau mau pindah ke depan boleh langsung ke atas Oke, maksanya berapa? Tarik kemiringannya seperti ini, kemiringan 45 derajat, lalu ini 60 derajat. Ini ya, lalu ditarik. Oke, silakan lanjutkan. Kalau 0 derajat nanti potong seperti ini. Ini kan 0, angka 0. Nanti ini ditarik ke sini. Kalau 30 derajat ini angka 30. Nanti ditarik ke sini ya. Ini 60. 45 dulu ya. 45 ini ada strip kecil di tengah. Oke, ini ditarik. Tapi nanti kemiringannya 45 derajat. Nah, seperti ini nanti ya. Ditarik, lihat angkanya. Lalu ke 60 derajat baru turun lagi. Paham? Oke, silakan lanjutkan. Perhatikan ini 40 nya 50. Berarti 45 ini di garis kecil. Oke, lalu ini 60. Silakan
lanjutkan. Ini dicatat di sini. Ya, seperti ini. 30 derajat. Oke, silakan satu kali lagi. 60 derajat. Berapa gram itu masanya? Jangan lupa nanti masanya dimasukkan ya. Masa ini tadi 20. Oke. Berarti 0,2 tadi ya? Oke. 0,2. Satu lagi 90 derajat, silakan. Tarik terus, tarik. Nanti lihat di situ dia akan tetap menunjukkan angka berapa. Tarik konstan, tarik konstan. Dia kurang lebih di sini kan? 0,4. Sudah? Kalau sudah selesai mengambil data, silakan lanjut dengan perhitungan. Menghitung besar usaha. 0,28 Kalau masih kesulitan untuk perhitungan, bisa lihat di situ budaya literasi ya. Membaca bahan ajar dan modul di situ ada contoh soal yang sudah ibu berikan. Mencocokkan cara kerja yang ada di situ dengan cara kerja yang mau kamu kerjakan di dalam LKPD. Oke, silakan. Cos 0 derajat berapa? Cos 0 derajat berapa? Satu. Lalu ini ada cos 30 derajat, cos 45 derajat, cos 60 derajat dan cos 90 derajat. Tapi di LKPD tidak ada cos 90 derajat kan? Oke. Silakan itu dibagi ini ya. Jangan lupa masanya dikonversikan dari gram ke kilogram. Yang tarik kan 50 cm dikonversikan ke meter menjadi 0,5 meter, masukkan ke situ. Jangan lupa konversi. Oke. Untuk nomor perhitungan W sama dengan nomor derajat ada di situ ya? Di modul atau yang kalau ini bisa lihat di modul. Lanjutkan. Di sini. Sama. Oke, lanjutkan. Begini. Tiga angka atau macam ini 0,12 di
kali dengan 0,5. Nah, ini kan hasilnya nanti 60. Supaya 3 angka 0, Oke, presentasi lebih dulu dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Kelompok 1 membacakan hasil diskusi dan kesimpulan yang didapat. Silakan. Kalau berdiri yang rapi, Darwin juga. Nah, silakan. Satu orang boleh membaca. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bandingkan besarnya usaha atau W berdasarkan hasil analisis. Besar sudut 0 derajat, usahanya sama dengan 0,04 Joule. Yang kedua, besar sudut 30 derajat, usahanya. Jadi kesimpulannya, semakin besar sudut yang dibentuk, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dan hasil percobaan kami. Hasil diskusi dan hasil pengamatan kami. Jadi besar sudut 0 derajat sama dengan 0,020 Joule. Besar sudut 30 derajat sama dengan 0,30 akar 3 Joule. Jadi kesimpulannya, semakin besar bentuk sudutnya, maka semakin besar usaha yang dihasilkan. Oke. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali. Kelompok 2, terima kasih. Ibu minta kelompok 1 dan kelompok 2 bisa langsung menunjukkan. Kelompok 3 diberikan kesempatan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sudut 0 derajat. Untuk massa bendanya 78 gram. Usaha yang dikeluarkan untuk sudut 0 derajat 0,14 Joule. Kesimpulannya, besar usaha yang kita keluarkan sebanding dengan besar gaya dan besar sudut yang terbentuk. Terima kasih. Terima kasih kelompoknya Gary. Tepuk tangan. Dan tiga KPD yang sudah Ibu dapat di tangan Ibu hasil percobaan kalian. Boleh Ibu lihat di sini bahwa kalian tadi sudah melakukan kesimpulan, toh? Oke. Bahwa semakin besar sudut, gayanya akan semakin besar. Semakin besar sudut, usaha yang dihasilkan semakin besar. Kemudian bagaimana dengan gaya? Nah, berdasarkan hasil percobaan dari kelompok 1, kelompoknya Ayu, kelompok 2, kelompoknya Iin, dan kelompok 3, kelompoknya Gary, Ibu lihat di sini bahwa gaya juga seperti itu. Semakin besar sudut, gaya yang dihasilkan di sini semakin besar. Misal kelompok 1, sudut 0 derajat, ini gaya yang dihasilkan sebesar 0,24 derajat. Ketika di 30 derajat, dia akan menjadi Ketika 0 derajat, gaya yang dihasilkan adalah 0,24 Newton. 30 derajat di sini, gaya yang dihasilkan 0,25 Newton. Naik kan? Ya. 45 derajat menjadi 0,26 Newton. Ketika 60 derajat, gaya yang juga naik menjadi 0,4 Newton. Begitu juga dengan kelompoknya Iin. 0 derajat 0,04 Newton, 30 derajat 0,12 Newton, 40 derajat menjadi 0,14 Newton, dan 60 derajat menjadi 0,18 Newton. Kelompoknya Gary juga seperti itu. 0 derajat di sini 0,08 Newton, 30 derajat menjadi 0,14 Newton, 45 derajat menjadi 0,16 Newton,
Dan ketika 60 derajat menjadi 0,20 Newton. Semakin besar sudutnya, gaya yang kamu gunakan akan semakin besar. Ketika gaya semakin besar, maka mempengaruhi besarnya usaha. Usahanya juga akan semakin besar. Bagus, luar biasa. Bagus sekali ya percobaan kalian hari ini. Sekarang semua perhatikan ke depan. Di sini kamu sudah melakukan perhitungan toh? Berdasarkan sudut yang kamu dapat dan gaya yang kamu dapat. Sudut yang kamu ukur dan gaya yang kamu dapat. Ibu ulangi lagi untuk perhitungan supaya kalian lebih mahir. Ya, perhatikan. Lihat soal nomor 1. Elo mendorong gerobak dengan gaya 40 Newton. Sehingga meja tersebut bergerak Newton dan perpindahan sebesar 5 meter. Sehingga 40 ini dikali 5. Hasilnya adalah 200 Newton meter. 200 Newton meter. Newton meter yang ini setara dengan Joule. Oke. Contoh soal yang kedua, perhatikan. Lihat semua ke depan ya. Guido mendorong gerobak dengan gaya sebesar 20 Newton. 20 lalu ditambah dengan akar 3. Lalu kemudian Andi berjalan sambil menarik mobil mainannya. Mobil mainan ini diikat dengan tali. Kemudian Andi menarik mobil mainan dengan gaya sebesar 10 Newton. Dikecilkan dengan setengah ini menjadi 5 ya. 5 dikali lagi dengan 5 hasilnya adalah 25. Oke, ibu minta satu orang, salah satu dari kamu, untuk mengerjakan kembali ya salah satu soal yang sudah kamu kerjakan tadi. Oke, ibu matikan dulu LCD ya. Ya. Oke. Coba Gary maju ke depan. Sini ya. Gary maju ke depan. Hitunglah besarnya usaha yang dilakukan jika masanya adalah 75 gram. Kemudian jarak, tulis situ, diketahui M sama dengan 75 gram. Kemudian F-nya adalah gaya ya, 0,4 Newton. Alfa tadi ya, besar sudut 60 derajat. Kemudian S-nya ke perpindahannya 0,5 meter. Oke, yang ditanya di sini B atau besarnya usaha. B sama dengan titik-titik Joule. Oke. 0,4 dikali setengah oke, dikali 0,5. oke. 0, Setengah dari 0,4 berapa? setengah dari 0,4 0,2. Oke. 2 dikali lagi dengan 0,5. Oke, hasilnya berapa? Joule. Hasilnya 0,1 Joule. Oke. Bagaimana teman-teman hasil pekerjaan diri? Benar? Salah? Ada yang mau perbaiki? Benar? Benar. Itu kamu diri. Kemudian soal kedua, ibu mau memberikan kepada Iin. Silakan. Ibu baca soalnya. Sebelum peserta dan pengawas ujian dipersilakan memasuki Ini tadi adalah hasil ujian. pekerjaan kalian ya. V sama dengan F cos alpha dikali S. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Oke. Setengah dari 0,12 berapa? 0,6. Oke. Satuannya jangan lupa. Oke. Bagaimana hasil pekerjaannya, Iin? Sudah benar atau ada yang mau perbaiki lagi?
Lebih kuat, sudah benar enggak? Sudah. Soal ketiga, Ibu mau tes. Ayo. Oke, ini adalah hasil pekerjaannya Iin. Coba, hasil pekerjaannya Ayu. Coba, mungkin ada yang mau koreksi? Oke, silakan. Iin mau koreksi. Iin mau koreksi yang mana? Yang mana? Coba disampaikan dulu, Iin mau koreksi yang mana? Ini Bu. Yang mana? Yang itu hasilnya. Ya. Oke, sampaikan ke teman-teman. Saya mau koreksi yang ini. Baik teman-teman, saya mau koreksi tentang hasil dari 0,04 kali 1 kali 0,5. Hasilnya itu 0,020. Oke, bagaimana teman-teman? Sepakat ya? Sepakat ya ditulis? Ini. Oke, tepuk tangan untuk Iin. Nah, berhubung waktu hampir selesai. Tadi kalian sudah melaporkan hasil diskusi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian hasil diskusi kamu juga sudah dibuat kesimpulan. Oke, kamu sudah membuat kesimpulan dan luar biasa kesimpulan kamu bahwa semakin besar sudut maka usahanya akan semakin besar. Oke. Berikutnya di akhir pelajaran silakan kembalikan ini peralatan yang kalian gunakan kembali ke tempat masing-masing, rapikan meja, alat, buku-buku dimasukin ke tas. Oke, kembali ke sini ya, alat prakteknya. Kembali ke tempat duduk masing-masing, posisi masing-masing. Ibu mau melakukan tes sumatif pelajaran. Untuk tarik ke belakang. Semua bahan Anda kembalikan ke dalam tas. Disimpan. Dan sebenarnya hanya ada berfoto. Dan kalau Anda terkesakan berfoto. Ibu mau melakukan tes sumatif. Simpan semua. Iki simpan. Nando simpan semua buku. Ayu. Sudah? Oke, Ibu bantu soalnya. Tiga menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah. 1 menit lagi. Oke. Kita sudah di penghujung pelajaran. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau melakukan refleksi. Seperti ini pertanyaan refleksinya. Yang mau jawab nanti boleh silakan langsung angkat tangan. Apakah kamu tertarik dengan pelajaran hari ini? Pertanyaan kedua, tertarik dengan pelajaran hari ini? Tertarik. Lalu, bagian materi manakah yang menurut kalian sangat berkesan? Yang mau bicara boleh angkat tangan. Oke, silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya yang paling berkesan dari materi ini yaitu saya lebih memahami bagaimana cara menghitung besarnya gaya dan besarnya usaha. Oke. Cuma tahu mengatakan bahwa setelah pelajaran ini dia lebih memahami cara menghitung besarnya usaha. Oke. Siapa lagi yang mau bicara? Saya Oke, silakan Iin. Menurut saya di materi hari ini yang paling berkesan adalah saya dapat mengetahui bahwa setiap kegiatan yang saya lakukan itu memiliki itu adalah suatu usaha dan memiliki bentuk sudut.
Oke, ini mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dia lakukan itulah usaha. Oke, kadang ada usaha yang nilainya 0 atau usaha gagal, ada yang nilainya negatif malah rugi, dan ada yang usaha yang nilainya positif. Paham ya? Oke, kemudian pertanyaan ibu berlanjut, bagian materi manakah yang sekiranya belum kamu pahami dan perlu ibu ulang? Oke, yang mau bicara silakan. Yang belum kamu pahami ada? Atau sudah paham semua? Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke. Dari tadi Ibu menjelaskan ketika ada rumus usahanya V sama dengan F kali cos alfa kali S. Oke. Pada bagian S atau jarak ini, dari tadi ada yang harus dikonversi ke meter, tetapi dikonversi ke sentimeter, tetapi ada yang tetap di meter. Oke. Itu yang menurut kamu perlu diulangi begitu? Jadi begini, ibu langsung ulang ya, bahwa ketika kamu mendapat soal hitungan itu harus dikonversikan ke SI, satuan internasional. Jadi ketika kamu mendapat satuan sentimeter harus dikonversikan ke meter. Atau ketika kamu mendapat satuan misalnya massa beban tadi itu dalam gram harus dikonversikan ke kilogram. Oke. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum ibu menutup kegiatan hari ini, ibu punya PR, tugas rumah untuk kamu kerjakan di rumah. Coba ambil kembali bahan ajar tadi. Ambil kembali bahan ajar tadi. Sudah? Lihat di halaman ketiga. Belum dapat? Belum dapat. Oh, iya. Lihat di halaman ketiga. Di situ ada penugasan rumah. Ada 2 nomor soal hitungan semua. Nanti jika ada kesulitan, boleh baca lagi bahan ajar ini atau pinjam buku di perpustakaan untuk supaya lebih mengasah keterampilan kamu dalam berhitung. Paham? Jangan lupa belajar di rumah. Belajar di rumah, selesaikan soal ini. Materi kita minggu depan itu materi tentang daya. Oke, materi tentang daya. Jadi kegiatan kita sudah selesai. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Tapi setelah doa, ibu minta satu orang untuk memimpin kita. Dia terima kasih yang sudah ibu ajar beberapa hari yang lalu. Silakan pimpin doa dan dia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Malaikat Allah, dalam nama Bapa. Silakan berdiri semua dan kita mulai lihat. Oke. Tepuk terima kasih. Mata ini, hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih.